Pekan terakhir jelang Idul Fitri, Fakta 62 Weekend hadirkan pesan-pesan dari pakarnya. Untuk mudik dan lebaranan, warga 62 semua lebih aman, tenang, dan nyaman. Simak ya, kali ini ada pesan dari emak pakar laundry, supaya ditinggal emak, cucian dan gosokan tak menggunung bikin stres dan bingung. Halo warga 62, ini dia tips and trik mencuci dan nyetrika saat ditinggal mbak mudik lebaran. Kesalahan umum yang dilakukan orang saat mencuci baju itu, yang pertama, masukkan kain ke dalam tabung itu sebanyak-banyaknya. Misalnya, nih mesin cuci yang di rumah itu kan rata-rata 10-12 kilo ya. Nah, dia masukin 10 atau 12 kilo atau paling kurang-kurang 1 kilo ya. Dengan alasan, udah biar cepet. Kalau terus kesalahan yang lainnya itu misalnya dia pakai yang bukan atas, kita biasanya bilangnya kan top load, airnya sedikit, apalagi tuh yang mesin cuci 2 tabung, airnya sedikit dengan alasan katanya biar cepat bersih, lebih bersih lagi cuciannya. Itu udah kesalahan fatal, karena semakin dikit airnya, kainnya menjalin, berarti bajunya makin cepat rusak. Kesalahan yang lain itu, yang biasanya itu masukin air, masukin kain, masukin deterjen. Nah, itu kan udah kesalahan. Sebaiknya kalau biasanya yang di rumah pakai top load, itu masukin air, masukin deterjen, diaduk dulu sebentar, baru masukin kainnya belakangan. Jadi deterjennya harus nyatu dengan air secara homogen. Terus kesalahan yang lain juga, ini sebenarnya bukan kesalahan ya, tapi kemalasan. Baju terang dicampur dengan warna gelap, bajunya lebih cepat beladus. Sebaiknya sih kalau kita mau menghindarin itu ya baju putih, baju terang, baju gelap. Yang kaos-kaos jangan disatukan dengan itu celana aja. Karena kan kapasitas mesinnya nggak besar-besar juga kan. Jadi hanya nyuci misalnya 8 kilo, cara 4 kilo. 4 kilo celana juga berapa biji. Kalau jeans cuma 4. Udah pakai gitu aja. Cara menyikat yang benar dan yang salah. Sebenarnya kan kita tuh Allah bisa karena biasa diajarin sama orang tua dulu gitu. Jadi kalau nyikat itu sebaiknya satu arah, bukan kosok-kosok bolak-balik gitu, satu arah itu lebih cepat bersih sebenarnya. Cuman memang nggak biasa ya. Tapi itu tekniknya nyikat yang benar. Satu arah, deterjennya bagaimana, kita olesin aja dulu. Habis itu jangan langsung disikat, tapi diketok-ketok dulu tuh si sikatnya ke bajunya, supaya apa, deterjennya masuk ke dalam serat, baru kita nyikatnya lebih gampang. Cara menghilangkan noda yang baik itu, kamu tahu apa yang kamu bersihkan. Jangan nanti menghilangkan noda darah pakainya untuk yang getah, ya nggak bisa. Yang paling banyak itu tuh, yang paling simpel sebenarnya ya, kalau punya anak sekolah, itu tinta kan. Siapkan itu paling gampang apa? Itu pembersih kuku, aseton. Udah pakai itu. Tapi bersihkannya nggak segampang yang kelihatan. Itu kita harus bersihkan dari atas, di bawah harus tarik. Karena prinsipnya membersihkan noda tinta tidak menghilangkan tinta, tapi memindahkan tinta itu dari misalnya dari kemeja ke media lain, misalnya ke tisu. Itu caranya yang seperti itu. Jangan dioles, tapi jangan digesek-gesek, tapi mainnya tap, dipindah begitu. Kalau mau jemur itu sebaiknya itu dia nih yang panjang kita selang-selingin sama yang pendek boleh 2 gitu, baru seling lagi yang panjang, karena kan kita harus jaga yang namanya sirkulasi udaranya harus ada. Kalau nggak ada sirkulasi udara nanti lama gitu jemurnya nih. Nah, jadi di antara beginilah, ini panjang pendek gitu. Udah seperti itu, tapi banyak yang salah karena dia pendek-pendek, panjang-panjang. Sebenarnya caranya setrika yang baik itu, yang pertama kita harus tahu dulu nih panasnya seberapa tinggi gitu kan. Jangan nanti kaos yang kita nggak butuh panasnya tinggi, kita kasih yang tinggi gitu. Terus kesalahan yang paling banyak itu yang dilakukan orang tuh, dia nyemprot langsung setrika. Sebaiknya disemprot dulu.
Buat warga 62, itu dia tips and trik mencuci saat ditinggal Mbak mudik lebaran. Pesannya, ubur-ubur ikan lele, mencuci gampang le.